Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Selamat pagi, selamat siang kepada anak-anakku SMA Negeri 1 Praia Timur, khususnya kelas 10. Pertama-tama saya ucapkan selamat kalian sudah berada di sekolah menengah atas, khususnya SMA Negeri 1 Praia Timur. Artinya saat ini kalian sudah berada pada keadaan di mana transisi remaja, perubahan dari masa remaja ke dewasa sudah mulai kalian terus belajar dan belajar dalam proses pembelajaran sepanjang hayat atau bersosialisasi, bahkan lebih dari itu untuk diinternalisasikan di dalam diri kalian masing-masing. Berharap agar pribadi kalian semakin dewasa, semakin lebih baik. Pada pertemuan pertama kali ini, kalian anak-anakku semuanya, kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bab pertama, ya, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini judul yang pertama pada bab yang pertama. Baik anak-anakku semuanya, diharapkan kalian agar mampu menyerap, menghayati apa yang diharapkan untuk mempelajari materi ini. Khususnya pertama, kalian harus mampu mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya mengamalkan, ini yang paling penting, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Mudah-mudahan kalian ikut berkontribusi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu jangan sampai berhenti untuk terus belajar, menuntut ilmu sampai apa yang kalian cita-citakan berhasil. Selanjutnya menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan selanjutnya mewujudkan keputusan bersama atau konsensus bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Next. Adapun materi yang kita akan bahas, pertama, materi pembelajaran kita, sistem pembagian kekuasaan negara. Dalam bab ini, ya, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dalam lembaga pemerintahan non kementerian. Ada lembaga kementerian dan ada lembaga non kementerian. Itu yang kita bahas dalam nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik anak-anakku semuanya, perlu diketahui bahwa apa sih sistem pemerintahan itu? Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, baik di bidang politik, pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem pemerintahan. Oke, kalian bisa lihat orang yang mengatur, orang yang menjadi nomor satu di negara kita, seperti gambar yang saya tampilkan ini, ya, mengatur sistem pemerintahan negara kita. Mereka ini disebut dengan eksekutif, ya, lembaga eksekutif yang menjalankan perintah undang-undang dasar negara kita. Nanti kita jelaskan pada aplikasinya dengan nilai Pancasila. Oke, perlu diketahui bahwa untuk bisa mengetahui sistem pemerintahan, maka kita harus memahami itu apa kekuasaan.
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahnya. Ya, kalau kita lihat orang yang menghipnotis, kemudian orang yang memberikan motivator itu adalah kemampuan, itu adalah kekuasaan. Ya, karena dia mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperintahnya. Oke, tetapi yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud dengan kekuasaan sebenarnya adalah, atau power itu dalam kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan di dalam tengah-tengah kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Anak-anakku yang saya banggakan, ada banyak sekali para ahli yang memberikan tentang pembagian kekuasaan. Tapi pada kali ini saya akan mengambil dua ahli yang cukup terkenal, pendapatnya yang bisa diambil hampir di seluruh dunia, ya, digunakan dasar-dasar pemikirannya, karena sebagian besar mereka adalah filsafat atau filosof, ya. Pertama yang kita coba bahas ini secara umum, ya. Menurut pendapat Jean-Luc, kalian bisa lihat ini gambarnya, fotonya. Beliau ini lahir pada tanggal 29 Agustus ya 1632 di Wellington, Britania Raya, atau di Inggris, ya, yang sekarang disebut dengan Inggris Raya, ya. Britania dulu namanya Britania Raya, sekarang Inggris Raya, ya. Beliau menyebutkan ada 3 pembagian kekuasaan menurut pendapat beliau. Ini saya berikan gambaran secara umum, nanti kita jelaskan yang berkaitan dengan negara kita, ya, atau yang sesuai dengan ketentuan undang-undang atau konstitusi negara kita. Ini saya mau jelaskan secara umum dulu. Pertama, ada yang disebut dengan legislatif. Menurut pendapat Jean-Luc, kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Itu yang pertama disebut dengan kekuasaan legislatif. Yang kedua, ada yang disebut dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ini sekaligus termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini pendapatnya Jean-Luc. Yang ketiga, ada kekuasaan federatif. Ini khusus kekuasaan yang untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, negara kita tidak menganut sistem ini, ya. Ini gambaran secara umum pendapat ahli Jean-Luc tentang pembagian kekuasaan yang ada di dunia ini. Selanjutnya, pendapat Montesquieu, ya. Beliau ini lahir dari Perancis. Hampir sebagian besar filosof itu berasal dari Eropa Barat, ya. Inggris, Perancis, dan lain sebagainya, Belanda. Mereka-mereka ini orang-orang yang terdahulu yang memiliki kemampuan ahli fikir untuk filosof-filosof terdahulu, ya. Negara-negara Eropa Barat ini yang memiliki sistem peradaban yang maju setelah Yunani kuno dulu, ya. Montesquieu mengatakan ada 3 jenis atau ada 3 pembagian kekuasaan. Pertama, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Siapa itu? Nanti kita jelaskan di materi seterusnya. Maaf anak-anakku, ya. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Oke, nanti kita lihat di aplikasinya di negara kita siapa-siapa yang termasuk dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terakhir ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Next, oke. Lalu dalam fikir kita bertanya tentang konsep kekuasaan di Indonesia. Kita akan berbicara tentang teori-teori tadi, tapi yang kita adopsi tadi itu yang pendapatnya Montesquieu, ya. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mengapa sih, pertanyaannya, mengapa sih harus ada pembagian kekuasaan? Kenapa harus dibagi kekuasaan itu? Nah, kalian perhatikan, ada clue atau kata kunci yang saya mau berikan. Jadi kata kuncinya adalah untuk mengontrol dan
keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Pertama, untuk kontrol dan menjaga keseimbangan antar lembaga pemegang kekuasaan, atau biasa disebut dengan, kalau dalam istilah tata negara atau dalam istilah orang-orang politik itu disebut dengan checks and balances system. Ada check and balances, ya. Itu dia. Itu sebabnya terjadi pembagian kekuasaan. Oke. Nah, secara umum ada dua istilah yang sangat populer ya. Ada istilah pembagian kekuasaan. Pertama ya, yang saya mau jelaskan yang ini. Ada disebut dengan istilah pemisahan kekuasaan. Tetapi dalam undang-undang konstitusi negara kita itu disebut dengan istilah pembagian kekuasaan. Nanti kita coba buka, kita analisis satu persatu di pasal-pasal mana saja dia ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan biasanya disebut dengan distribution of power atau division of power dalam istilah PPKN-nya atau istilah-istilah tata negaranya. Adalah kekuasaan negara itu dibagi dalam beberapa bagian yang saya sebutkan tadi menurut pendapat Montesquieu. Mohon maaf, anakku kurang sehat ya. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan karena mereka saling berkoordinasi untuk melaksanakan kerjasama ya. Ada checks and balances supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian lembaga negara yang tiga itu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Nanti saya jelaskan bentuk koordinasi dan kerjasamanya. Kemudian mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk negara kita. Negara kita menganut sistem pembagian kekuasaan atau division of power atau distribution of power. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power. Jadi pemisahan kekuasaan ini dia memiliki negara-negara bagian atau seperti negara-negara federal ya. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai struktur atau organnya, lembaganya maupun fungsinya. Nah, setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, negara yang menganut sistem separation of power atau kekuasaan, pemisahan kekuasaan itu adalah saya kasih contoh seperti Amerika, oke? Atau negara-negara yang bersifat negara bagian atau federal atau pembagian negara-negara serikat ya. Pertanyaannya, konsep pembagian kekuasaan yang dianut di Indonesia. Ini selanjutnya ya. Sekarang kita masuk ke aplikasinya tentang konsep pembagian kekuasaan yang dianut di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia, di negara kita itu diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen sebanyak 4 kali ya, dari tahun 1999, tahun 2000, 2001 sampai 2002. Nah, di sini lengkapnya tentang bagaimana pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdiri dari dua bagian, oke? Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, oke? Secara horizontal, secara mendatar, artinya antar lembaga-lembaga negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah. Karena itu di dalam konstitusi negara kita menganut yang disebut dengan otonomi daerah. Ada disebut dengan ada yang disebut dengan desentralisasi di dalam konstitusi. Kalau dulu menganut sistem sentralisasi, terpusat saja di Jakarta. Nah, bagaimana aplikasinya? Nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetapi saat kali ini anak-anakku semuanya, saya akan buat kesimpulan tentang apa yang kita dapat. Pertama, ada dua teori yang paling kuat, ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, negara kita menganut pendapat ahli Montesquieu, yaitu lembaga negara kita, pembagian kekuasaan atau division of power atau biasa disebut dengan distribution of power itu dibagi menjadi tiga. Pertama, simpulannya
legislatif yang membuat dan membentuk undang-undang, yaitu kalau di negara kita itu nanti kita bahas satu persatu, yaitu DPR. Kemudian yang menjalankan undang-undang atau eksekutif itu presiden. Kemudian yang ketiga lembaga yudikatif, yaitu yang menegakkan, yang mengatur serta mengadili orang-orang yang melanggar undang-undang, yaitu Mahkamah Agung, ada lembaga kehakiman, komisi yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Itu juga terlibat dalam kekuasaan yudikatif. Oke, nah anak-anakku yang berbahagia, itu yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berharap nanti kalian coba menganalisa mana-mana pembagian kekuasaan yang terdapat di dalam konstitusi negara kita. Bagaimana sistem pemerintahan negara kita itu semua sudah lengkap diatur tentang pembagian kekuasaan di dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara kita. Oke anak-anakku semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.